warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK, pelajarannya Pak Dimas. Pertama, walaupun kita berjarak, kita tidak saling bertemu, tidak bertatap muka, tetap kalian harus berusaha mempraktekkan apa yang Pak Dimas berikan dalam video ini. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Negeri 1 Dander dari kelas 8A sampai kelas 8G yang mengikuti pelajaran Pak Dimas, tetap harus kalau mau praktek harus tetap pemanasan. Juga sebelumnya juga harus berdoa, dan sudah mengikuti pembelajaran kita juga harus berdoa. Harus itu sebuah rutinitas yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan Pak Dimas juga mengingatkan lagi tetap menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu tetap kalian patuhi. Walaupun kondisi sekarang sudah mulai membaik lah, alhamdulillah, tapi tetap kita nggak boleh meremehkan yang namanya COVID-19, karena itu tetap namanya penyakit yang kita tidak bisa melihatnya. Tetap kita gunakan minimal 3, sering cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Dan seperti pesan Pak Dimas minggu lalu, bahwa kalau kita olahraga lebih baik maskernya dilepas. Kenapa? Karena kalau kita olahraga itu membutuhkan banyak oksigen. Sedangkan kalau kita menggunakan masker itu oksigennya sedikit terhambat. Oke ya. Pada minggu ini pelajaran kita adalah pelajaran masih pelajaran permainan bola besar, tapi kita sudah berganti. Kalau minggu lalu kita membahas sepak bola, sudah pertama kita membahas bagaimana perbedaan pelajaran olahraga dari kelas 7 sama kelas 8. Kemudian minggu lalu kita membahas sepak bola, dan minggu ini kita akan membahas bola voli. Dan di bola voli ini masih masuk permainan olahraga bola besar. Gitu ya. Sudah kalian ketahui bahwa perbedaan pelajaran PJOK itu dari kelas 7 ke kelas 8 itu bedanya hanya sedikit. Materinya sama, bola besar, bola kecil, pencak silat, ada renang dan lain sebagainya, hampir sama, sebagian besar sama. Hanya perbedaannya kecil sekali. Kalau di kelas 7 itu adalah memahami gerak spesifik, misal permainan bola besar. Nah, kalau di kelas 8 ini adalah memahami variasi ya. Ada satu kata perbedaan, kalian ingat-ingat, memahami variasi permainan olahraga bola besar. Garis besarnya seperti itu. Jadi bedanya ada di variasi. Kalau kelas 7 kalian diajari yang dasar-dasar, misal kayak sepak bola itu pemainnya berapa, waktunya berapa menit, tekniknya apa saja. Terus volley itu juga sama, pemainnya berapa, cara mainnya gimana, menggunakan netnya tingginya seberapa, itu sudah kalian pelajari waktu kelas 7. Nah, di kelas 8 ini kalian sudah mulai belajar latihannya dan belajar variasinya gimana latihannya. Dan kebetulan ini Pak Dimas sekarang berada di Gor Dabon Siang, Umpak Dalem, Bojonegoro. Nah, beberapa bulan yang lalu Gor Dabon Siang ini digunakan untuk pertandingan Powerprof bola voli. Nah, ini kebetulan Pak Dimas ada di sini hari ini. Kita biar siapa tahu di antara kalian nanti siswa-siswi SMP Negeri 1 Dander itu beberapa tahun ke depan akan menjadi pemain bola voli yang mewakili Bojonegoro, bahkan bisa sampai nasional. Siapa tahu ya. Amin. Siapa tahu ada di antara kalian. Dan bola voli itu juga sangat digemari di masyarakat. Dan siapa tahu di antara kalian bisa mengembangkannya. Ini Pak Dimas masih pakai bola plastik. Kenapa Pak Dimas pakai bola plastik ini? Ini bola plastik yang ada sponnya. Karena satu, kita sedang nggak ada di sekolahan. Kalian nggak bisa memegang bola asli, bola volinya. Tidak semua di antara dan itu harganya agak mahal. Kalau pakai bola plastik ini kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah kalian masing-masing, bisa beli di sekitar rumah kalian masing-masing ya bola plastik ini. Harganya cukup murah, sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, ini juga salah satu bentuk kecil dari variasi yang sudah Pak Dimas jelaskan minggu lalu. Karena aslinya main voli, aslinya main sepak bola itu kan nggak pakai bola ini. Nah, ini juga variasi sebenarnya. Dan kalian sudah mempelajari kan dulu waktu kelas 7 dasar-dasar permainan bola voli, dan poin-poin itu sangat penting dan sering keluar kalau UAS ya, kalau penilaian akhir semester PAS atau PTS. Dan itu ya salah satunya adalah kayak yang dasar-dasar aja. Voli itu pemainnya berapa,
waktunya berapa kali set, terus dia tinggi netnya berapa, kemudian pergantian pemainnya seperti apa. Dan yang paling sering keluar itu adalah induk organisasinya. Kalau sepak bola PSSI, kalau voli PBVSI, itu jangan sampai lupa. Itu yang dasar dulu kelas 7. Biasanya kalau kelas 8 itu masih keluar lagi, tapi ada tambahannya yang lebih banyak lagi tambahannya. Oke, kita main ini. Dan yang paling mendasar ya, itu mungkin sudah kalian pelajari kelas 7. Voli itu paling dasar itu ada 4 teknik. Yang pertama adalah, kalian bisa catat ini, yang pertama adalah servis. Kenapa servis? Karena tanpa bisa servis, permainan tidak bisa dimulai. Servis itu untuk memulai permainan. Kemudian yang kedua adalah passing. Passing itu apa? Mengumpan. Ya, ini sangat penting karena voli itu umpan-umpanan dengan temannya. Kemudian yang ketiga adalah smash. Dan yang keempat adalah lawan katanya smash. Kalau lawannya menyemes, kita berarti ngapain? Ngeblok. Gitu. 4 ini aja, ini yang sering keluar biasanya kalau penilaian akhir semester. Nah, khusus servis sama passing ini ada 2. Servis itu ada 2, servis bawah yang seperti ini, servis bawah, kemudian yang servis atas itu di atas. Kemudian kalau passing itu juga sama, ada passing bawah dan passing atas. Oke ya, dulu waktu kelas 7 sudah pernah dijelaskan bahwa ada passing itu ada 2, passing bawah dan passing atas. Kalau passing bawah itu perkenaannya seperti ini, bisa kalian lihat tangannya ya, tangan kiri kemudian tangan kanan. Nah, kemudian seperti ini. Dan perkenaannya itu adalah yang paling tepat sebelah sini, di atasnya pergelangan sedikit. Nah, ini paling enak, perkenaannya sebelah sini. Apakah boleh kena sebelah sini? Tidak apa-apa, cuma pasti bolanya liar, nggak bisa terkontrol. Tapi kalau kena sebelah sini pasti sudah enak, kita bisa mengarahkan ke teman kita. Kemudian kalau passing atas itu bola datangnya di atas, pas nggak di bawah, tapi di atas bola. Kita kan nggak bisa milih bola datangnya dari lawan itu di bawah atau di atas kita. Kalau di atas kita, di atas kepala, pasti passing atas, passingnya gini. Nah, gini ya, kayak ada pantulannya dan kaki ikut membantu. Kayak dikasih pantulan gitu. Gitu. Kita praktekkan. Anak-anak, ini adalah contoh passing bawah yang dulu sudah kalian pernah pelajari mungkin di kelas 7. Nah, seperti ini kan passing bawah. Mungkin dulu juga sudah pernah dites sama guru kelas 7-nya. Dites 1 menit bisa berapa kali gitu, dan jangan sampai jatuh. Nah, ini di kelas 8 kalian harus mulai bisa belajar variasinya, variasi geraknya, yaitu kita benturkan ke tembok. Ini variasinya, kalian bisa laksanakan di rumah, bisa lakukan di rumah, praktekkan di tembok rumah kalian masing-masing. Nah, seperti ini ya, ini saya replay, ini saya siaran lambat biar lebih kelihatan. Nah, kalau dulu passingnya ke atas di kelas 7, vertikal ke atas, sekarang ke depan atau bisa juga ke samping, horizontal. Itu ya, karena passing itu kan tujuannya mengumpan ke teman, bukan ke diri sendiri. Kalau ke atas nanti jatuhnya ke diri sendiri. Nah, seperti ini. Jadi kelas 8 perbedaannya ini lebih agak sulit lagi. Tapi kalian pasti bisa. Nah, ini adalah contoh passing atas. Ini dulu kelas 7 juga sudah dipelajari, juga sudah dites, pasti sudah pernah dites 1 menit berapa kali, jangan sampai jatuh gitu. Nah, ini kelas 8 sama kayak passing bawah tadi, juga belajarnya lebih ditingkatkan lagi dengan cara dibenturkan ke tembok. Nah, kalian main sendiri sama tembok. Nah, ini saya replay lagi. Nah, ya, sekali lagi dulu waktu kelas 7 itu vertikal ke atas. Hari ini kalian bisa latihan dengan cara dibenturkan ke tembok. Ini bentuk variasinya sesuai dengan kompetensi dasar kita di kelas 8 ini. Ya, ini passing atas. Oke, anak-anak, itu tadi ada 2 contohnya. Contohnya itu ada di passing bawah dan passing atas. Dan variasi hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana variasi latihan yang jika kita tanpa teman, apalagi ini kita kondisi harus jaga jarak, itu kita harus bisa berolahraga sendirian. Kalau kalian di rumah, kalian menggunakan itu tadi, tembok ya, bisa menggunakan tembok rumah. Yang penting jangan temboknya tetangga ya, harus temboknya rumah sendiri, dan jangan yang baru dicat, nanti kotor.
bisa menggunakan tembok rumah, kalian bisa passing sendiri, belajar passing atas yang seperti ini tadi, dan belajar passing bawah, passing bawah ya. Dan harus bisa sendiri. Kalau kita nggak punya teman, pas nggak ada teman dan kondisi seperti ini ya, kalian belajar sendiri di rumah dengan belajar passing atas dengan tembok dan passing bawah dengan tembok juga sama. Ya gitu, terima kasih. Hari ini cukup. Silahkan kalian resume materi ini, kalian resume materi ini, kalian tulis di komennya Pak Dimas. Jika kalian nggak bisa komen atau lagi nggak punya kuota untuk lihat YouTube, bisa kirim ke WA Pak Dimas saja ya, nggak apa-apa. Yang penting lihat videonya ini. Nanti kalau yang nggak bisa lihat itu bisa saya kirimi lewat WA videonya. Udah gitu, kalau ada pertanyaan bisa kalian langsung japri WA Pak Dimas. Dan tetap semangat walaupun kondisi kita berjauhan. Semoga COVID ini segera selesai dan kita segera masuk sekolah lagi seperti dulu. Makanya kita harus selalu berdoa ya. Jangan lupa tiap habis kegiatan, memulai kegiatan dan habis kegiatan itu selalu berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.